selamat datang di podcast Aksi ASN Kolaboratif, Sinergi, dan Inspiratif. Di sini tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang bagaimana nilai berakhlak bukan cuma slogan tapi jadi aksi nyata di dunia kerja. Yuk mulai perubahan dari diri kita. Di episode pertama ini kita bakal bahas topik yang dekat dengan kehidupan kantor yaitu kerja tanpa drama, mitos atau realita. Karena jujur aja, di mana ada manusia, di situ kadang ada drama. Tapi apakah benar kerja tanpa drama itu mustahil? Nah, sebelum perkenalkan, saya sebagai host Divalia Jasmine dan narasumber pertama kita. Perkenalkan, nama saya Endi Markus Dilatu. Saya angkatan 7, kelompok 4, sebagai narasumber. Terima kasih Kak Endi sebagai narasumber pertama. Selanjutnya narasumber kedua, Mbak Febri boleh berkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Febri Nurulita. Saya merupakan narasumber 2 dari kelompok 4 angkatan 7. Terima kasih Mbak Febri. Baiklah, teman-teman. Jadi kita ada dua narasumber. Hari ini kita balik lagi ke tema yaitu kerja tanpa drama, mitos atau fakta. Sebelum kita bicara realita atau mitos, mari kita definisikan dulu apa sih drama di kantor itu menurut Pak Kak Endi sebagai narasumber pertama. Terima kasih untuk Mbak Diva telah mengundang saya di podcast Mbak Diva, eh, sehingga saya dapat memberi pemahaman saya sedikit, dapat menjelaskan sedikit tentang mitos atau fakta apa itu drama di kantor. Drama di tempat kerja itu sebenarnya bukan hal-hal selalu besar atau dramatis seperti film-film. Justru sering muncul dari hal-hal kecil yang dibiarkan berlarut-larut. Misalnya tentang perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan. Yang kedua tentang komentar yang terdengar menyindir. Kebiasaan yang membicarakan rekan kerja dari belakang. Sebenarnya sumber utama biasanya ada empat, yaitu konflik pribadi, gosip, persaingan yang tidak sehat, dan ego yang tidak terkendali. Ketika seseorang lebih fokus ingin menang sendiri daripada menyelesaikan masalah, potensi drama itu langsung meningkat. Dampaknya tidak main-main loh. Produktivitas tim bisa menurun karena energi habis untuk berbicara tentang di luar hal pekerjaan. Stres juga meningkat, baik bagi yang terlibat langsung maupun yang jadi penonton. Yang paling berbahaya nih, kepercayaan dalam tim perlahan bakal hilang. Padahal fondasi untuk melaksanakan pekerjaan itu ialah kerjasama. Contohnya sederhana, ada kritik yang sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki pekerjaan, tetapi disampaikan dengan nada menyerang. Jadi hal itu bisa berdampak positif atau bisa memicu sebuah konflik. Jadi tata bahasa yang positif, yang baik, itu dapat membuat pekerjaan yang lebih baik. Jadi intinya dari drama di kantor seringkali bukan masalah, tapi cara berkomunikasi dan minimnya empati. Ketika orang merasa didengar atau dihargai, konflik kecil bisa dengan cepat berubah jadi konflik besar. Mungkin itu penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke host. Silakan Mbak Diva. Oke, terima kasih Kak Endi sebagai narasumber pertama. Jadi Kak Endi udah tadi menjelaskan tentang deskripsi kerja tanpa drama. Nah, tadi kalau yang dari saya dengar tuh Kak, kalau gosip. Nah, biasanya kan kita nih Mbak Febri, kita cewek-cewek ini kan sukanya gosip nih kalau di sekolah apa di kantor-kantor nih. Nah, jadi kalau misalnya tadi Bang Endi udah menjelaskan tentang deskripsi. Sekarang saya kembali deh ke pertanyaan untuk Mbak Febri sebagai narasumber yang kedua. Menurut Mbak Febri, kalau kerja tanpa drama di kantor itu mustahil gak sih Mbak? Kayak misalnya, kan kita sering tuh biasanya cewek-cewek tuh gosip, ya bukan gosip sih sebenarnya gosip tuh fakta yang tertunda kan Mbak. Nah, jadi kalau menurut Mbak Febri, coba sih saya mau dengar sedikit eh pendapat Mbak Febri kayak mungkin gak sih kerja itu tanpa drama gitu. Silakan Mbak Febri sebagai narasumber yang kedua. Baik, Mbak Diva, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau menurut saya, banyak orang yang percaya ini mitos karena drama selalu ada di kantor. Tapi kenyataannya, tim yang menerapkan budaya harmoni dan kolaboratif berakhlak bisa meminimalisir drama. Seperti kita tuh saling bekerja sama dengan baik, kayak ngobrolin hal-hal yang penting aja, nggak yang gosip-gosip nggak jelas kayak gitu. Lebih terus kuncinya komunikasi yang jujur, empati, saling menghargai dan integritas. Contoh nyata, startup yang punya ritual check-in mingguan dan open feedback. Konflik cepat selesai, tim lebih fokus, produktivitas meningkat. Jadi itu kita nggak membuat kegiatan yang nggak jelas di kantor-kantor, jadi lebih produktivitas lagi kerjaan kita.
Oke, makasih Mbak Febri. Berarti mungkin ya Mbak ya kerja tanpa drama itu bisa kita jalani kan Mbak? Bisa. Oke, oke, balik lagi deh sama narasumber yang pertama, Kak Endi. Kalau misalnya tadi Mbak Febri udah menjelaskan kalau kerja tanpa drama itu mungkin, lalu bagaimana cara Kak Endi sebagai narasumber pertama membangun harmonisasi atau kolaborasi antara sesama rekan kantor, Kak Endi? Terima kasih Mbak Dipa. Eh, untuk membangun tim atau harmonisasi atau kolaborasi tanpa drama, itu ada tiga kunci utama, yaitu harmoni, ada kolaborasi, ada akhlak yang untuk bekerja. Yang pertama saya bercerita tentang harmoni. Harmoni itu bukan berarti semua orang selalu setuju, tetapi bagaimana perbedaan bisa dikelola dengan sehat. Salah satu caranya, ya Mbak ya, adalah dengan membuat aturan komunikasi yang jelas. Misalnya, tidak memotong pembicaraan atau menyerang pribadi seseorang, dan lebih fokus pada masalah bukan pada orangnya. Selain itu, cara menyampaikan kritik juga penting dengan, untuk dapat diterima dengan baik atau justru memicu konflik, tergantung bahasanya. Menggunakan bahasa yang positif dan membangun akan membuat lawan bicara lebih terbuka atau tidak defensif. Yang kedua, saya menjelaskan tentang kolaboratif lah ya. Untuk membangun tim yang harmonis dan kolaboratif itu memerlukan kolaboratif. Tim yang sehat itu memberikan ruang bagi semua orang untuk bersuara. Diskusi terbuka itu perlu didorong, bukan hanya untuk dominan satu atau dua orang saja, Mbak. Ketika setiap anggota merasa didengar, mereka akan lebih terlibat atau lebih bertanggung jawab terhadap hasil kerja tim. Kolaborasi juga berarti membangun ide bersama, bukan saling menjatuhkan. Jadi bukan soal siapa yang paling benar, Mbak, tetapi bagaimana ide terbaik bisa muncul dari kerjasama tim itu. Selain itu, menghargai perbedaan juga jadi kunci. Setiap orang punya latar belakang, cara berpikir, dan gaya kerja yang berbeda. Ketika itu dihargai, suasana kerja jadi lebih sehat. Memberi apresiasi secara jujur, kecil apapun kontribusi seseorang, juga bisa memperkuat hubungan kerjasama. Mungkin itu Mbak, untuk membangun tim yang harmonis dan kolaboratif. Terima kasih Mbak, saya kembalikan ke Mbak Dipa. Oke, terima kasih Kak Endi selaku narasumber pertama. Jadi, makasih banget saran dari Kak Endi dan bagaimana caranya sih kita bisa membangun rasa harmonis dan kolaboratif yang bisa kita lakukan di dalam suatu kantor. Nah, tadi kalau Kak Endi itu kan sudah membahas tips yang membangun bagaimana caranya membangun dalam sebuah tim nih. Nah, terus kalau misalnya kita dari diri kita, bagaimana sih caranya kita biar bisa mengembangkan rasa harmonis dan kolaboratif? Boleh deh, silakan ditanggapi dari narasumber kedua, Mbak Febri, silakan. Baik, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa cara untuk cara kita mengendalikan sebagai individu untuk menanggapi hal tersebut. Itu yang pertama tuh mengendalikan ego. Kita harus mendengarkan dulu apa masalah tersebut sebelum kita menilai. Terus yang kedua juga kita harus menyampaikan kritik dengan sopan dan jelas agar tidak menyinggung perasaan orang lain, agar tercipta lingkungan yang harmonis. Terus yang ketiga juga kita harus membangun empati, memahami perspektif rekan kerja, harus saling memahami perasaan orang lain, tidak mementingkan perasaan kita sendiri. Terus yang selanjutnya itu fokus pada tujuan tim, bukan konflik pribadi. Kita harus mengutamakan kepentingan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan kita. Terus sebagai contoh, kalau ada gosip jangan langsung menyebarkan, tapi kita harus menilai dulu gosip itu benar atau tidak, kita cari faktanya, terus kita fokus ke solusi atau tugas tugas masing-masing. Terima kasih Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Diva. Oke, terima kasih untuk narasumber kedua Mbak Febri. Tadi kita sudah sedikit mendengarkan tentang bagaimana sih caranya kalau misalnya dari pihak tim sudah dijelaskan sama narasumber pertama yaitu Kak Endi. Terus kalau misalnya individunya gimana sudah dijelaskan sama Mbak narasumber yang kedua yaitu Mbak Febri. Nah, baiklah kita masuk ke acara selanjutnya yaitu penutup. Jadi kita kembali lagi ke topik kita sih, mitos atau drama nggak sih kerja itu tanpa drama itu mitos atau realita? Mungkin menurut saya dari mendengar dari beberapa cerita dari narasumber pertama dan narasumber yang kedua bahwa ya itu realita mitos itu tanpa apa kerja tanpa drama itu ya realita karena eh, kita butuh kesadaran bersama bahwa budaya harmoni dan kolaboratif itu harus kita selaraskan setiap hari dan kita juga harus terus beraksi untuk mewujudkan seorang ASN yang berakhlak. Kerja tanpa drama itu juga bukan sekedar harapan tapi bisa jadi kenyataan karena kita mulai dari hari ini dan dari diri sendiri. Karena ASN berakhlak bukan cuma sekedar slogan tapi harus kita lakukan dengan sikap dan tindakan setiap hari. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari Aksi. Terima kasih Mbak narasumber yang kedua Mbak Febri dan narasumber Kak Endi yang sebagai narasumber pertama. Saya akhiri dan sampai berjumpa ke pertemuan berikutnya. Bye bye. Terima kasih.